Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Sehat. Baiklah, terima kasih teman-teman udah hadir pada sore hari ini, di mana dalam mata kuliah proyek kepemimpinan dengan panduan LMS. Pada hari ini kita akan melakukan FGD atau Focus Group Discussion dengan tema proyek kepemimpinan yang telah kita lakukan. Saat ini kita berdiskusi terkait 14 pertanyaan yang ada di LMS. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayuria Lestari, perwakilan dari kelompok 1 proyek kepemimpinan. Baiklah teman, di sini saya akan membantu kegiatan diskusi kita pada hari ini dengan pertanyaan pertama, sejauh mana proyek kepemimpinan mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Mungkin ada rekan-rekan yang ingin berbagi pengalaman terkait soal nomor 1 yang ada di LMS. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Perkenalkan, nama saya Febri Todi. Saya selaku Ketua Pelaksana Kelompok 1 Proyek Kepemimpinan, yaitu dengan tema latihan menjahit bagi anak panti asuhan di Panti Asuhan Aisyah Nanggalo Padang. Nah, dari apa yang telah ada dijelaskan pada pertanyaan pertama, sejauh mana proyek kepemimpinan kami mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk proyek kepemimpinan kami itu ada 3 tujuan. Yang pertama, memberikan pengetahuan dan keterampilan menjahit dasar dengan target 80% dari 40 peserta dapat membuat produk jahitan dasar dengan baik. Terus yang kedua, membangun kreativitas dan jiwa berwirausaha dengan target 80% dari 40 peserta dapat mencapai nilai 70 pada hasil produk jahitan mereka. Dan yang ketiga, menyiapkan adik-adik panti asuhan dengan bekal kemandirian dan membuka usaha mandiri dengan target 70% dari 40 peserta dapat menciptakan hasil produk dengan daya jual yang baik. Selanjutnya pada analisis, dari 40 peserta yang kami telah rencanakan, ternyata hanya 22 peserta yang hadir pada acara proyek. Alasannya karena kondisi cuaca hujan, terus adanya kegiatan lain seperti kerja kelompok ataupun karena sakit atau kelelahan. Nah, selanjutnya analisis pada masing-masing tujuan. Nah, pada tujuan pertama, analisisnya selama 2 kali pertemuan seluruh peserta mampu atau telah menyelesaikan pelatihan menjahit dengan baik. Yang kedua, dari 22 peserta, 18 peserta mampu membuat produk jahitan sederhana dengan baik. Dan yang ketiga, 3 orang dari peserta perlu latihan tambahan. Selanjutnya pada tujuan kedua, analisis kami, seluruh peserta telah mencapai nilai minimal 70. Dan desain produk telah dibuat oleh peserta dengan kreativitasnya masing-masing, terutama pada produk gantungan kunci. Ada 3 motif yang telah dibuat oleh masing-masing peserta dengan desain produknya. Yang pertama ada motif bunga, motif hewan, dan motif hati. Yang ketiga, pada tujuan ketiga, analisisnya seluruh peserta 80% telah membuat produk jahitan yang layak dijual. Lalu produk yang telah dibuat akan dipasarkan dan dipamerkan pada gelar karya proyek kepemimpinan di UMP pada tanggal 19 Mei 2024, dan hasil penjualan akan diserahkan langsung kepada adik-adik panti asuhan. Terima kasih. Baiklah, kepada perwakilan kelompok 1, yaitu dengan tema proyek kepemimpinannya itu memberikan pelatihan menjahit kepada anak panti asuhan. Baiklah, selanjutnya kita akan pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap akhir proyek kepemimpinan ini? Mungkin ada rekan-rekan dari kelompok lain yang ingin menjawab pertanyaan ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Resta Novita Permadi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 dengan proyek edukasi pemanfaatan sampah yang ada di domisili Pantai Gajah. Oke, berbicara tentang tingkat kepuasan, kami merasa cukup puas dengan kegiatan yang telah kami lakukan. Hal ini dibuktikan dengan antusias serta
respon yang positif oleh masyarakat dan anak-anak yang menjadi target pada proyek ini. Selanjutnya kami pun yakin melalui kegiatan yang kami lakukan ini akan memberikan manfaat serta edukasi kepada anak-anak khususnya dalam menjaga kebersihan dan dapat mengolah sampah khususnya yang menjadi sampah yang ada di sekitar pantai untuk Pantai Gajah itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 3 di mana dengan tema proyek edukasi pemanfaatan sampah. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan ketiga. Apakah proyek kepemimpinan ini berhasil mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi? Kepada rekan yang lain yang ingin menjawab pertanyaan nomor 3, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yaitu dengan judul tema proyek edukasi pemanfaatan sampah bagi anak-anak domisili Pantai Gajah. Ingin menjawab yaitu apakah proyek kepemimpinan ini berhasil mengatasi masalah atau tantangan yang dihadapi. Bagi kami, proyek kepemimpinan yang telah kami laksanakan tentang edukasi pemanfaatan sampah bagi anak-anak di domisili Pantai Gajah sudah berhasil mengatasi masalah lingkungan, khususnya masalah sampah di lingkungan masyarakat, yaitu di mana anak-anak tersebut kami berikan edukasi cara untuk mengelola sampah yang berada di sekitaran area pantai untuk dijadikan sebuah karya ekobrik atau karya kerajinan tangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari yang telah memberikan jawabannya. Pertanyaan keempat yaitu seberapa efektif tim proyek dalam berkomunikasi dan berkoordinasi selama pelaksanaan proyek. Ini pertanyaannya terkait kerja tim oleh rekan-rekan. Mungkin ada yang ingin menjawab, mewakili rekannya, kami persilahkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 yang dengan judul proyeknya edukasi pemanfaatan sampah bagi anak-anak domestik Pantai Gajah. Yang soalnya seberapa efektif tim proyek dalam berkomunikasi dan berkoordinasi selama pelaksanaan proyek. Jawaban dari kelompok kami sangat efektif karena di dalam tim proyek selalu melakukan kegiatan diskusi terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan proyek tersebut. Seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing yang ditujukan semata-mata untuk meraih tujuan tim yang merupakan tujuan bersama bagi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara yang telah menjawab. Saat ini kita akan masuk ke pertanyaan bagaimana rekan-rekan menentukan jadwal pada proyek kepemimpinan ini dengan pertanyaan seberapa baik proyek ini mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Kepada rekan yang ingin menjawab, saya persilahkan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan sedikit memberikan pengalaman kami terkait proyek kami. Adapun tema proyek kami adalah penanaman pohon cemara di Pantai Pasir Jambak. Adapun pertanyaannya ialah seberapa baik proyek ini mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Menurut kelompok kami, proyek ini sudah berada di kategori baik untuk mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Di mana pada pelaksanaan proyek kami membaginya menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan, lalu tahapan pelaksanaan, kemudian tahapan monitoring. Pada tahap perencanaan kami menyelesaikan beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mulai dari pengurusan surat perizinan yang pada perencanaan itu direncanakan 3 hari, tapi pada pelaksanaannya kami membutuhkan 5 hari. Yang kedua yaitu untuk menghubungi, untuk meminta izin pada mitra itu direncanakan 1 hari, dan pada pelaksanaannya alhamdulillah juga sudah disesuaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Lalu yang ketiga yaitu pada perencanaannya itu mempersiapkan perlengkapan juga direncanakan selama 1 minggu, dan itu juga kelompok kami sudah melaksanakannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Lalu pada tahap pelaksanaan, di mana proyek ini dilaksanakan dengan tema penanaman pohon cemara di Pantai Pasir
Jamba, yang kegiatannya itu berupa yang pertama memberikan edukasi akan pentingnya menjaga lingkungan kepada masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu memberitahukan atau mengedukasi tata cara penanaman pohon dan adanya penambahan jumlah cemara laut di pantai Pasir Jamba. Di mana pada perencanaan pelaksanaan proyek kami ini dijadwalkan pada tanggal 27 April yang akan dilaksanakan pada pukul 10 WIB. Dan pada kenyataannya kami melaksanakan juga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 27 April, tetapi terjadi kemoloran waktu, yaitu dimulai pada pukul 1 WIB. Dan alhamdulillah acara kami selesai bagaimana semestinya, mulai dari pembukaan, lalu kemudian pemateri, lalu kemudian pada tahap penanaman dan juga penutup. Lalu yang ketiga yaitu tahap monitoring, di mana tahap monitoring ini adalah suatu pelaksanaan untuk memantau bagaimana jalannya proyek yang telah kami lakukan. Pada perencanaan tahap ini direncanakan akan dilaksanakan seminggu setelah penanaman atau proyek dilakukan, dan kami juga sudah melaksanakannya sesuai tanggal, yaitu 1 minggu setelah proyek dilaksanakan. Mungkin itu dari kami kelompok 2. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 2 dengan tema proyek kepemimpinan penanaman pohon cemara di Pantai Jamba. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Sejauh mana proyek ini memenuhi prasyarat dan spesifikasi yang telah ditetapkan? Kepada rekan-rekan yang ingin menjawab, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, kami dari kelompok 1, di mana proyek kepemimpinan kami yaitu pelatihan kain perca untuk Panti Asuhan Aisyah Nanggalo Kota Padang. Di mana sejauh mana proyek ini memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan terpenuhi apabila tahapan manajemen proyek berhasil dilakukan berikut tahapannya. Yang pertama, inisiasi. Inisiasi adalah awal dari proyek di mana ide atau kebutuhan untuk proyek diidentifikasi. Yang kedua, perencanaan, yaitu pengembangan proyek secara lebih terperinci. Yang ketiga, eksekusi, di mana rencana proyek diimplementasikan. Yang keempat, pemantauan atau pengendalian. Dan yang terakhir, tim proyek mengevaluasi kegiatan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan selanjutnya, dari aspek persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan, kami merumuskan lebih lanjut pada tahapan-tahapan kegiatan. Ada 5 tahapan yang akan kami lakukan pada saat itu, yaitu brainstorming, yang kedua observasi lokasi, yang ketiga anggaran atau RAB, yang keempat eksekusi lapangan, yaitu yang kami lakukan pada tanggal 26 sampai 27 April 2024. Yang kelima, evaluasi. Dari hasil 5 tahapan tadi kami merumuskan yang pertama, anak-anak panti asuhan memperoleh manfaat dari kegiatan membuat produk jahitan, yaitu gantungan kunci, kotak pensil, dan taplak meja. Dan yang kedua, anak-anak panti asuhan memiliki minat belajar menjahit keterampilan yang tinggi, kreatif mendesain, dan mandiri berwirausaha. Sekian jawaban dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 1. Pertanyaan yang ke-7 adalah, apakah proyek ini berhasil dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien? Kepada rekan-rekan yang ingin menjawab, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan hasil dari kelompok 1, yaitu tema kami mengenai pelatihan menjahit pada anak panti Aisyah Nanggalo, di mana pertanyaannya apakah proyek ini berhasil dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Ya, proyek ini berhasil kami laksanakan dengan memanfaatkan sisa kain perca yang tidak terpakai untuk membuat suatu produk yang dapat memberikan keterampilan bagi masyarakat, terutama adik-adik di Panti Asuhan Aisyah Nanggalo. Melalui proyek ini kami berharap adik-adik di Panti Aisyah Nanggalo memiliki wadah untuk bisa berwirausaha melalui pelatihan menjahit dari mata kuliah proyek kepemimpinan ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada perwakilan kelompok 1, di mana kelompok 1 mengatakan bahwasannya mereka telah berhasil memanfaatkan sumber daya karena telah menggunakan kain perca sebagai bahan utama dalam proyek kepemimpinan. Pertanyaan selanjutnya adalah,
Bagaimana tingkat partisipasi dan kontribusi dari para pemangku kepentingan dalam proyek ini? Kepada rekan-rekan saya persilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari dari nomor 8. Perkenalkan, nama saya Krista Pintu Batu. Saya dari kelompok 1. Di sini kelompok kami, proyek kami mengenai proyek kepemimpinan pelatihan menjahit di Panti Asuhan Asia Nenggalo. Di mana bagaimana tingkat partisipasi dan kontribusi dari para pemangku kepentingan dalam proyek ini. Semua pihak sudah berpartisipasi dalam proyek kepemimpinan kami ini, dimulai dari anggota, ketua dan pengurus panti, dosen pembimbing, dan anak-anak yang di dalam panti tersebut. Adapun tugas-tugas masing-masing yaitu sebagai anggota tim mengadakan proyek dan terlibat penuh dalam pelatihan menjahit. Lalu dosen pembimbing yaitu Ibu Ernawati memberi pengarahan kepada anggota kami tim untuk melaksanakan proyek kepemimpinan kami. Lalu yang ketiga, pada ketua tim dan pengurus panti memberikan informasi mengenai keadaan dan kegiatan di dalam lingkungan panti tersebut. Dan terakhir, anak-anak panti mengikuti pelatihan menjahit itu dengan antusias dan penuh semangat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9, yaitu seberapa baik manajemen risiko di dalam proyek yang telah kita lakukan? Baik, kepada rekan yang ingin menjawab pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya Sinta Rahmawati dari kelompok 3 dengan tema proyek yaitu edukasi pemanfaatan sampah bagi anak-anak domisili Pantai Gajah. Nah, pertanyaannya adalah seberapa baik manajemen risiko yang dilakukan dalam proyek ini. Jadi dalam proyek ini risiko yang didapat itu sangat kecil. Namun pengamanan yang cukup baik seperti anak-anak di Pantai Gajah itu diperhatikan oleh kami selaku panitia acara, kemudian diawasi juga oleh ketua RT dan warga di sekitar Pantai Gajah. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari perwakilan dari kelompok 3 yang telah menjawab pertanyaan nomor 9. Saat ini kita masuk ke pertanyaan nomor 10, yaitu apakah proyek ini memberikan dampak yang signifikan atau manfaat yang diharapkan? Kepada rekan-rekan kelompok 1, 2, dan 3 saya kasih kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya Luda Sari, perwakilan dari kelompok 3 dengan proyek edukasi pemanfaatan sampah pada daerah Pantai Gajah. Pertama, apakah proyek ini memberikan dampak yang signifikan atau manfaat yang diharapkan? Ya, tentu. Dampak yang signifikan yang pertama adalah kami dapat mengurangi sampah dengan mengajak anak usia dini atau usia dari TK hingga SD untuk mengelola sampah plastik menjadi barang, seperti menjadi kotak pensil, lalu dahan-dahan atau ranting-ranting kayu menjadi frame foto, dan seterusnya. Kami juga membuat eco brick dari botol aqua yang diisi dengan sampah plastik yang dicaca-caca lalu dimasukkan, kemudian eco brick itu menjadi bangku. Dengan mengajak anak usia dini untuk menjaga lingkungan bersama, maka diharapkan dapat memberikan lingkungan yang bersih dan kesehatan pada lingkungan mereka tinggal. Lalu pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajarkan kepada anak-anak itu dengan mengolah sampah menjadi bahan yang layak dijual. Seperti tadi, kotak pensil, tempat tisu, dan tempat duduk atau frame foto. Mereka bisa menjadikan bahan atau barang bekas yang ada di sekitar mereka untuk meningkatkan ekonomi mereka di kemudian hari. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari. Saat ini kita masuk ke pertanyaan nomor 12, yaitu nomor 11. Sejauh mana proyek ini memperhatikan faktor keberlanjutan dan dampak lingkungan? Kepada rekan yang ingin menjawab, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini kami akan membagikan pengalaman kami terkait sejauh mana proyek kami memperhatikan faktor keberlanjutan dan dampak lingkungan. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa tema yang kami angkat pada proyek ini adalah natur atau sistem alam, di mana berfokus pada upaya konservasi lingkungan sebagai penyangga kehidupan dengan tema penanaman pohon cemara di Pantai Jambak.
Kenapa Pantai Jambak? Karena di Pantai Jambak terjadi tingginya suatu abrasi, yaitu pengikisan atau perubahan bentuk pantai akibat kikisan dari gelombang air laut yang memberikan dampak negatif bagi keberlanjutan lingkungan. Sehingga diharapkan dengan proyek yang kami lakukan ini dapat yang pertama mengedukasi masyarakat dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk dapat menjaga lingkungannya, mulai dari hal-hal kecil seperti contohnya melakukan penanaman pohon. Yang kedua yaitu dengan adanya proyek ini diharapkan juga adanya penambahan jumlah pohon cemara di Pantai Pasir Jambak sebagai upaya konservasi untuk melindungi keberlanjutan lingkungan untuk masa yang akan datang, terutama untuk mengurangi dampak dari abrasi. Adapun dampak dari abrasi ini diharapkannya dapat melindungi bentuk pantai karena penyusutan garis pantai dan pengikisan lahan daratan utama dapat membahayakan masyarakat di daerah pesisir. Kemudian juga diharapkan juga dengan penanaman pohon cemara ini dapat menahan lajunya angin laut menuju daratan. Sehingga kami rasa proyek kami ini sudah memperhatikan faktor keberlanjutan dan dampak lingkungan. Mungkin itu dari kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada perwakilan kelompok yang telah menjawab pertanyaan nomor 11. Kita sekarang berlanjut kepada pertanyaan nomor 12 dengan pertanyaan bagaimana tingkat Saat ini kita masuk ke pertanyaan nomor 12 dengan pertanyaan bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ini. Kepada rekan perwakilan kelompok saya kasih kesempatan untuk menjawab. Baiklah, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nurul Fadila, perwakilan dari kelompok 2. Seperti yang sudah dijelaskan bersama teman saya Wana tadi, bahwa judul proyek kami adalah penanaman pohon cemara di Pantai Pasir Jambak. Adapun pertanyaannya, bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ini? Untuk setiap tahapan ini kami lakukan, kami memulainya dengan diskusi bersama dengan semua anggota untuk menentukan dan merencanakan setiap langkah yang ingin dilakukan bersama. Selanjutnya, setiap anggota diberikan tugas dan mereka bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Terus, setiap rapat yang kami lakukan, yang telah kami lakukan selalu dituangkan dalam hasil laporan untuk dibagikan kepada anggota yang lain. Dan yang tak kalah penting adalah divisi bagian bendahara yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur keuangan dan sejauh mana proyek ini dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan. Divisi bendahara selalu menyampaikan laporannya kepada setiap anggota. Jadi, tingkat transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan proyek pada pelaksanaan proyek penanaman cemara ini kami sangat menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan kelompok di mana berdasarkan pertanyaan nomor 12 ini dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah menerapkan transparansi dan akuntabilitas pada kegiatan proyek kepemimpinan masing-masing kelompok. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 13, yaitu apakah proyek ini berhasil mencapai kepuasan atau harapan masyarakat di tempat proyek kepemimpinan yang telah dilaksanakan. Kepada rekan yang ingin menjawab, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nia Meiroza, saya perwakilan dari kelompok 2, yang mana tema kami itu penanaman pohon cemara laut di pinggir pantai Pasir Jambak. Dari pertanyaannya, apakah proyek ini berhasil mencapai kepuasan atau harapan masyarakat? Ya, ini proyek kami berhasil mencapai kepuasan dan harapan masyarakat. Karena wilayah yang kami pilih itu adalah sangat strategis untuk ditanami pohon cemara, yang mana di sana adalah sangat kurangnya pohon cemara sehingga sering terjadinya abrasi di pinggir pantai. Dengan adanya proyek penanaman pohon cemara laut ini, sehingga dapat mencegah abrasi. Penanaman pohon cemara laut ini juga memiliki dampak ekonomis, yang mana tumbuhnya cemara laut dapat membuat suasana sekitar pantai menjadi asri, sejuk, dan indah, sehingga masyarakat dapat menikmati keindahan pantai tersebut.
Dan ada juga yang akan menarik masyarakat atau wisatawan untuk berkunjung ke pantai tersebut sehingga ekonomi masyarakat di sekitar pantai dapat meningkat. Selain itu, pemilihan titik penanaman juga berdasarkan permintaan masyarakat, yaitu pada daerah yang tidak terdapat pohon cemara. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok 2 yang telah menjawab pertanyaan nomor 13. Saat ini kita memasuki pertanyaan terakhir rekan-rekan dengan pertanyaan, apakah ada saran atau rekomendasi yang rekan-rekan ingin berikan untuk perbaikan atau pengembangan proyek di masa yang akan datang? Kepada perwakilan yang ingin memberikan saran atau rekomendasi, saya persilahkan. Baik, saya Amor, saya akan menjawab pertanyaan ke-14, yaitu apa saran dan rekomendasi yang ingin Anda berikan untuk perbaikan atau pengembangan proyek di masa ke depan. Nah, yang pertama adalah melakukan pendekatan baik untuk semua pemangku kebijakan agar program tetap berjalan dengan baik. Berikutnya adalah pendalaman baik persiapan ataupun hal teknis lainnya, dan yang terakhir adalah melakukan monitoring atau bimbingan teknis agar proyek tetap berlangsung. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 1 yang telah memberikan saran dan rekomendasi terkait pengembangan proyek di masa yang akan datang. Demikianlah mungkin hasil dari diskusi kita dengan 14 pertanyaan, di mana yang telah dijawab oleh setiap perwakilan kelompok 1 dengan tema proyek pelatihan menjahit pada anak panti asuhan Asyiah Cabang Nanggalo, dengan kelompok 2 yaitu penanaman pohon cemara di pantai Pasir Jambak, dan tema proyek kepemimpinan kelompok 3 adalah edukasi pemanfaatan sampah bagi anak-anak di pantai Gajah. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berbagi terkait kegiatan proyek yang telah kita lakukan bersama-sama. Kiranya apapun yang telah kita lakukan dapat menjadi dampak yang positif bagi rekan-rekan dan bagi tempat di mana kita melaksanakan proyek kepemimpinan ini. Saya akhiri diskusi kita pada sore hari ini. Tunggu, skip dulu.